Dahulu, dia selalu menghindari kesulitan dan berkorban saat memberitakan Injil. Membiarkan masalah calon penerima Injilnya tak selesai dan menghambat acara pertemuan. Kini, dia serius dan bertanggung jawab, penuh perhatian di setiap interaksi. Apakah yang menyebabkan perubahan ini? Lalu bagaimana kita bisa memenuhi tanggung jawab kita sebaik mungkin pada saat kita menginjil? Dulu, aku tidak menganggap serius tugasku dan banyak bersantai. Aku sering bertindak ceroboh. Aku mengajak calon penerima Injil untuk mendengarkan khotbah. Tapi aku tidak mau bicara atau menanyakan perasaan mereka tentang yang mereka dengar. Kupikir mengajak banyak orang untuk mendengarkan khotbah artinya melakukan tugas dengan baik. Lagi pula, ini lebih mudah bagiku. Aku merasa kesulitan saat bicara dengan mereka. Bukan hanya butuh waktu, menjawab pertanyaan mereka juga butuh usaha. Jadi, aku tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Kupikir penginjil akan bicara dengan mereka, dan itu sudah cukup. Aku tidak perlu tahu situasi mereka. Dalam pertemuan, pemimpin bilang, saat mengajak orang untuk mendengar khotbah, kita perlu tahu sikap mereka sesudahnya. Melihat apa mereka datang ke pertemuan, apakah paham isinya, dan mendengarkan pandangan mereka. Kita perlu bantu mereka sebaik mungkin karena kasih. Dan ini tanggung jawab kita juga. Iya benar. Kita ajak orang ke khotbah agar mereka mendengar suara Tuhan dan menerima penyelamatannya pada akhir zaman. Jika hanya mengajak orang tapi tak fokus pada hasil nyatanya, bagaimana kita bisa membawa mereka ke hadapan Tuhan? Iya benar. Namun aku tidak menyadari saat itu. Kupikir itu merepotkan. Jadi aku tidak banyak berkorban atau menanggung kesulitan. Aku mengambil jalan termudah. Tanpa memikirkan apakah aku akan mencapai hasil. Suatu saat pemimpin bilang, beberapa orang bisa mengajak banyak pendengar. Tapi sangat sedikit yang benar-benar mencari atau menyelidiki. Aku tahu, aku adalah salah satunya. Aku hanya bekerja ala kadarnya dan tidak mendapat hasil nyata. Setelah itu, pemimpin datang untuk memeriksa pekerjaanku dan berkata, bagaimana kabar para calon penerima Injil ini sekarang? Aku malu dan tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menghubungi banyak orang dan tidak menawarkan bantuan kepada mereka yang tidak mendengarkan khotbah. Aku biarkan mereka begitu saja. Itu sangat disayangkan. Lalu, apa kau merenungkan diri? Apa begitu? Aku mulai merenung setelah bicara dengan pemimpin. Kulihat Tuhan berfirman. Semua yang Tuhan tuntut untuk manusia lakukan dan berbagai jenis pekerjaan di rumah Tuhan membutuhkan manusia untuk melakukannya. Semua ini termasuk tugas manusia. Apapun pekerjaan mereka, ini adalah tugas yang harus mereka laksanakan. Tugas mencakup lingkup yang sangat luas dan melibatkan banyak bidang. Tetapi apapun tugas yang kau laksanakan, sederhananya, ini adalah kewajibanmu. Ini sesuatu yang harus kau lakukan. Apapun tugas yang kau lakukan, asalkan engkau berusaha melaksanakannya dengan baik, Tuhan akan memujimu dan mengakuimu sebagai orang yang percaya kepadanya. Siapapun dirimu, jika engkau selalu berusaha menghindar atau bersembunyi dari tugasmu, itu artinya ada masalah. Bahasa halusnya, engkau terlalu malas, terlalu curang. Bermalas-malasan, bersantai, dan mencari kesenangan. Bahasa kasarnya, engkau muak melakukan tugasmu. Kau tidak punya komitmen, tidak memiliki ketaatan. Jika tugas kecil saja tidak kau upayakan, apa yang bisa kau lakukan? Apa yang mampu kau lakukan? Jika seseorang benar setia dan tanggung jawab terhadap tugasnya, maka selama tugas itu dituntut Tuhan dan dibutuhkan oleh rumah Tuhan, mereka akan melakukan apapun tanpa memilih. Bukankah ini salah satu prinsip bertugas seseorang untuk melakukan dan menyelesaikan apapun yang mampu dan harus dilakukannya?
Ya, jika engkau taat dan tulus, saat melaksanakan tugas, kau tidak asal-asalan dan tidak mengendur, tapi mengerahkan seluruh jiwa ragamu. Keadaan salah di dalam diri akan menghasilkan hal negatif, membuat orang kehilangan dorongan sehingga mereka menjadi ceroboh. Orang yang di hatinya tahu keadaannya salah tapi tak mencari kebenaran. Orang-orang semacam itu tidak mencintai kebenaran dan hanya sedikit bersedia untuk melaksanakan tugas. Mereka tak mau berupaya atau menderita dan selalu berusaha mengendur. Sebenarnya Tuhan telah melihat semua ini. Lalu mengapa dia tidak mengindahkan mereka? Tuhan menanti umat pilihannya untuk sadar, mengenali diri mereka, untuk menyingkap dan menyingkirkan mereka. Amin. 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 Dalam firman Tuhan kulihat, orang yang bertanggung jawab dalam tugas tidak perlu diawasi orang lain untuk menyelesaikannya. Mereka berdedikasi sekali. Namun, orang yang tidak serius dengan tugas hanya berpura-pura dan bekerja sekenanya. Meski kelihatannya mereka telah banyak bekerja, itu hanya di permukaan saja dan belum mencapai hasil nyata. Mereka menipu orang. Ya. Ya. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Aku senang saat mengajak calon penerima Injil untuk datang ke khotbah. Karena saat semuanya melihat jumlah orang yang kuajak, mereka akan berpikir aku orang yang bertanggung jawab. Namun sebenarnya, saat aku harus tahu apa yang terjadi dengan mereka sesudahnya, aku tak ingin membayar harga atau menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha. Aku hanya ingin menyerahkan pekerjaan itu kepada penginjil. Aku suka jalan keluar yang mudah. Yang kuambil adalah cara yang tidak terlalu sulit dan paling nyaman. Aku mengambil jalan pintas saat keadaan menjadi sulit. Aku ingin menyerah saat sesuatu tampak sulit atau harus berusaha keras. Aku ini memang pemalas. Aku tidak mau repot-repot mencari tahu pertanyaan calon penerima Injil setelah mendengarkan khotbah. Apa mereka terus datang ke pertemuan? Dan jika tidak, kenapa mereka tidak datang? Aku sangat tidak bertanggung jawab dalam tugas dan tidak mendorong diri, tapi ingin terlihat efektif dalam tugasku. Aku sangat licik dan menipu, tidak pantas dipercaya. Aku juga begitu dalam tugasku. Aku ingin menyerahkan tugas sulit kepada orang lain dan menyisakan tugas mudah untukku. Itu jelas malas dan melalaikan tanggung jawab. Aku ingat pengalamanku yang lain. Di sekolah, nilaiku pernah jelek, jadi aku harus mengulang pelajaran. Tapi aku tetap tak belajar dengan giat. Aku selalu lebih memilih kerja mudah daripada kerja keras dan malas. Itu bagian dari naturku. Setelah menyadari ini, aku mulai lebih memikirkan pekerjaanku, mengubah caraku bekerja, dan berkomunikasi dengan calon penerima Injil. Aku juga bicara dengan penginjil dan minta bantuan mereka. Saat melakukan ini, aku sedikit lebih efektif. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, aku menyerahkan mereka yang siap menerima jalan yang benar kepada para penyiram. Tapi, masih banyak orang yang tidak lanjut datang ke pertemuan. Dulu ada satu orang yang tak sempat datang ke pertemuan karena sibuk bekerja. Ibunya baru saja meninggal. Dia patah hati dan menarik diri dari dunia. Aku tidak tahu cara bersekutu dengannya, selain mencari kata-kata sederhana untuk diucapkan padanya. Lalu saat beberapa orang mengalami masalah, aku tak bisa menemukan firman Tuhan yang tepat untuk menyelesaikannya. Ini sulit bagiku. Aku lebih suka mengajak orang mendengarkan khotbah, karena itu lebih mudah. Aku tidak suka bicara dengan mereka. Takut mereka akan menanyakan hal yang tidak bisa kujawab. Jadi aku memilih menghindari atau meninggalkan mereka. Meninggalkan orang-orang itu begitu saja bukanlah memenuhi tugas. Benar. Jadi, kapan kau sadar tindakanmu itu salah? Ya. Setengah tahun kemudian, kulihat hanya 6 orang yang dulu kuajak ke khotbah menerima pekerjaan Tuhan akhir zaman. Tapi saudara-saudari lain telah mempertobatkan banyak orang. Aku malu dan dipenuhi penyesalan.
Aku telah lalai dalam tugasku selama 6 bulan ini. Jika bisa memutar kembali waktu, aku tidak akan pernah lalai. Orang lain telah membawa begitu banyak orang ke rumah Tuhan. Artinya, hal itu bisa dilakukan. Benar. Ya, Kulihat dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam mengabarkan Injil, kau harus penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh menangani setiap orang yang engkau kabarkan Injil. Tuhan menyelamatkan manusia sebisa mungkin. Dan engkau harus memikirkan kehendak Tuhan. Engkau tidak boleh sembarangan mengusir siapapun yang sedang mencari jalan yang benar. Engkau juga harus memahami prinsip-prinsipnya. Terhadap setiap orang yang sedang memikirkan jalan yang benar, engkau harus mengamati, mengerti, dan memahami latar belakang agama mereka, kualitas mereka, dan kualitas kemanusiaan mereka. Jika engkau menemukan seseorang yang haus akan kebenaran, yang mampu memahami firman Tuhan, dan mampu menerima kebenaran, artinya dia telah ditentukan oleh Tuhan. Berusahalah sekuatnya mempersekutukan kebenaran ke mereka dan dapatkan mereka. Kecuali mereka memiliki kemanusiaan dan karakter yang buruk. Kehausan mereka hanyalah pura-pura mereka terus berdebat dan berpegang teguh pada gagasannya. Jika itu yang terjadi, kau harus melepaskan mereka. Ada orang yang sedang mempertimbangkan jalan yang benar, memiliki pemahaman yang baik. Tapi mereka congkak merasa dirinya benar, berpegang erat pada gagasan agamawi. Kau harus mempersekutukan kebenaran untuk mengatasinya. Hanya menyerah jika mereka tidak menerima kebenaran, bagaimanapun caramu. Karena engkau sudah melakukan semua semampumu. Singkatnya, jangan mudah melepaskan siapapun yang mampu mengakui dan menerima kebenaran. Asalkan mereka mau pikirkan jalan yang benar dan cari kebenaran, cobalah mempersekutukan lebih banyak kebenaran ke mereka. Bersaksi tentang pekerjaan Tuhan dan selesaikan masalah gagasan mereka, agar kau dapat dan bawa mereka ke hadapan Tuhan. Inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengabaran Injil. Jadi bagaimana mereka bisa didapatkan? Jika selama engkau menginjili mereka, kau dapati mereka memiliki kualitas yang baik dan kemanusiaan yang baik, kau harus berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawabmu. Kau harus membayar harga tertentu dan menggunakan cara dan sarana tertentu. Dan cara serta sarana apapun tidak masalah, asalkan bertujuan untuk mendapatkan mereka. Singkatnya, untuk mendapatkan mereka, kau harus memenuhi tanggung jawabmu dan menggunakan kasih, dan berupaya sebaik mungkin. Kau harus mempersekutukan semua kebenaran yang kau pahami dan melakukan semua yang harus kau lakukan. Meskipun orang ini tidak didapatkan, kau akan memiliki hati nurani yang murni. Inilah maksud dari mengerahkan semua daya upayamu dengan sebaik-baiknya. Apabila engkau tidak mempersekutukan kebenaran dengan jelas dan orang itu terus berpegang teguh pada gagasan mereka, dan jika engkau kehilangan kesabaran, melepaskan orang ini atas kemauanmu sendiri, artinya engkau akan melalaikan tugasmu. Dan bagimu, ini akan menjadi sebuah noda. Ada orang yang berkata, apakah noda ini berarti aku telah dikutuk Tuhan? Ini tergantung pada apakah orang sengaja dan biasa melakukannya. Tuhan tidak menghukum orang karena pelanggaran sesekali. Mereka hanya perlu bertobat. Namun jika sengaja salah dan tidak mau bertobat, mereka akan dihukum Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menghukum mereka ketika mereka sengaja berbuat dosa? Dilihat berdasarkan prinsip kebenaran, ini tidaklah bertanggung jawab, asal-asalan. Setidaknya engkau belum memenuhi tanggung jawabmu, dan seperti itulah cara Tuhan menilai kesalahanmu. Jika engkau tidak mau bertobat, engkau akan dihukum. Jadi, untuk mengurangi atau menghindari kesalahan semacam itu, orang harus berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya. Secara aktif menjawab pertanyaan orang yang sedang mempertimbangkan jalan yang benar. Dan tentu saja tidak menunda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting. Amin. Amin. Firman Tuhan sungguh membuatku berpikir, dan aku sangat tersentuh. Tuhan telah memberi orang tugas, mengharapkan mereka kerahkan semua. Tapi aku tidak bersedia berkorban dalam tugasku untuk membawa orang kepada Tuhan.
Aku sangat malas dan terlalu ceroboh dalam tugasku. Aku tidak tulus memperhatikan orang yang menyelidiki jalan yang benar atau memenuhi tanggung jawabku. Kupikir mengajak banyak orang mendengarkan khotbah sudah cukup, dan yang terjadi setelah itu bukan kerjaanku. Di mataku, itu tanggung jawab penyiram. Dan mereka datang ke pertemuan atau tidak, bukan masalah atau tanggung jawabku. Jadi saat mereka tidak datang ke pertemuan, aku tidak berusaha keras mencari firman Tuhan untuk membantu mereka. Kupikir masalah mereka sulit untuk kupecahkan, jadi aku ingin lepaskannya. Namun sebenarnya jika mereka memenuhi prinsip khotbah Injil, aku harus memberi perhatian serius. Akulah yang mengajak mereka mendengarkan khotbah. Biasanya sesudahnya aku harus terus berkomunikasi. Tapi tidak kulakukan. Aku hanya serahkan kepada penyiram dan berhenti di situ. Aku tidak punya rasa tanggung jawab atau memikirkan kehendak Tuhan. Setelah menyadari masalahku, aku bertekad mengubah sikapku. Tapi aku tahu tidak bisa melakukannya sendiri. Aku harus berdoa dan mencari bantuan Tuhan. Ya. Setelah itu, saat menemui calon penerima Injil, aku sering berdoa kepada Tuhan agar membantuku membawa mereka kepadanya. Ya. Serta punya keinginan bekerja keras dan membuat pengorbanan nyata. Tidak lalai dengan tugasku seperti dahulu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku tanya pemimpinku, cara membuat orang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Dia menjelaskan beberapa cara. Dan aku mulai merenung, ingin melihat apa yang belum kulakukan. Kusadar aku tidak mencari kebenaran dalam kerjaanku dan tidak belajar dari saudara-saudariku. Saat ada yang tidak datang ke pertemuan, aku tidak ingin tahu alasannya dan hanya memilih melepaskan mereka. Sikapku terhadap tugas terlalu lemah. Bagus sekali kau merenung dan menyadarinya. Aku juga tahu jelas, selama seseorang itu memenuhi kriteria khotbah, kita harus memenuhi tanggung jawab kita. Semaksimal mungkin bantu mereka dan tak mudah menyerah. Jika tidak, mereka bisa berakhir hancur. Kau benar. Itu membuatku ingat firman Tuhan. Caramu memandang amanat Tuhan sangatlah penting. Dan ini adalah hal yang sangat serius. Jika engkau tidak dapat menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan, engkau tidak layak untuk hidup di hadirat-Nya dan harus dihukum. Ditetapkan oleh surga dan bumi bahwa manusia harus menyelesaikan amanat Tuhan. Ini adalah tanggung jawab tertinggi, sama pentingnya dengan hidup mereka. Jika engkau menganggap enteng amanat Tuhan, artinya engkau mengkhianati Dia dengan cara yang paling buruk. Di sini, kau lebih disesalkan dari Yudas dan harus dikutuk. Iya. Orang harus penuhnya mengerti bagaimana memandang yang Tuhan percayakan kepadanya. Amanat yang Tuhan percayakan kepada manusia adalah peninggian dan kemurahan khusus Tuhan. Semua ini adalah hal-hal yang paling mulia. Semua yang lain dapat ditinggalkan, sekalipun harus mengorbankan hidup demi memenuhi amanat Tuhan. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku merasa malu. Sebagai salah satu ciptaan Tuhan, aku harus melakukan tugasku dengan baik. Ini adalah misi dan alasanku hidup. Jika tidak bisa melakukan ini, aku akan kehilangan fungsiku diciptakan dan tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, aku akan dibenci dan disingkirkan oleh Tuhan. Menyebarkan Injil Kerajaan adalah keinginan Tuhan yang paling mendesak. Dan aku harus mencurahkan seluruh hatiku, tidak boleh ceroboh dalam melakukan tugas itu. Aku teringat saat Tuhan memanggil Nuh untuk membangun bahtera. Meskipun itu tugas yang sangat sulit, tetapi Nuh pantang menyerah. Dia tidak bertanya kapan bahtera itu akan selesai atau kapan banjir akan datang. Dia hanya mengikuti instruksi Tuhan dan membangun bahtera. Setelah mengenali ini, kusadar aku harus mengubah sikapku terhadap tugas, mengikuti teladan Nuh, dan berusaha yang terbaik saat melakukan tugasku. Amin. Suatu kali dalam pertemuan, yang lain berbagi pengalaman khotbah dan cara mereka
memakai firman Tuhan untuk selesaikan masalah calon penerima Injil. Aku tersentuh setelah mendengarkan mereka. Aku tidak ingin bermalas-malasan lagi. Aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin mengerahkan seluruh energiku untuk tugasku. Puji Tuhan. Aku sering mengamati siapa saja yang tidak datang ke pertemuan. Segera aku hubungi mereka lalu mempersekutukan firman Tuhan. Saat aku segenap hati memperhatikan setiap orang, kebanyakan mereka jadi datang rutin ke pertemuan. Dan itu sungguh bagus sekali, bukan? Syukur Syukur kepada Tuhan. Aku ingat ada satu orang yang tidak datang selama beberapa hari. Aku mengiriminya pesan. Tapi beberapa hari dia tidak menanggapi. Aku mulai khawatir. Lalu aku menelepon saudara Derli, seorang penyiram, dan kutanyakan apa yang terjadi. Saudara Derli bilang, saudari itu mengalami kesulitan di tempat dia bekerja. Jadi dia membagikan beberapa firman Tuhan dengannya. Setelah mendengar ini, aku merasa itu tidak cukup. Jadi ku minta saudara Derli menelepon dia dan bersekutu melalui telepon. Tidak disangka, pada hari yang sama setelah persekutuan, dia setuju menghadiri pertemuan. Dan meminta maaf karena sebelumnya tidak datang ke pertemuan. Tidak lama kemudian, dia pun bergabung dengan gereja. Hatiku merasa gembira saat itu. Aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan. Aku melihat Tuhan juga berfirman. Jika engkau memiliki hati nurani dan akal sehat, engkau akan sepenuh hati dalam apa yang kau lakukan. Memberikan lebih banyak kebaikan, tanggung jawab, dan pemikiran. Dan akan mampu mengerahkan banyak upaya. Ketika engkau mampu lebih berupaya, hasil dari tugasmu akan meningkat. Dan hal ini akan memuaskan Tuhan maupun orang lain. Engkau harus masuk dari sisi positif. Menunggu secara pasif berarti bersikap negatif. Kau harus proaktif dalam bekerja sama denganku. Rajinlah, jangan pernah malas. Selalulah bersekutu denganku dan berusaha lebih dalam denganku. Jika kau tak paham, jangan tak sabar akan hasil. Bukan berarti aku tidak memberitahumu. Itu karena aku ingin melihat apa kau mengandalkan aku. Apa kau yakin dalam pengandalanmu padaku? Engkau harus selalu dekat denganku dan menempatkan semua di tanganku. Jangan kembali dengan sia-sia. Setelah tanpa kau sadari engkau menjadi dekat denganku, akan kunyatakan maksud-maksudku kepadamu. Jika kau memahami maksud-maksudku, kau benar-benar berhadapan muka denganku. Dan engkau benar-benar menemukan wajahku. Kau akan memiliki kejelasan dan keteguhan dalam batinmu, memiliki sesuatu yang diandalkan, memiliki kekuatan, dan juga keyakinan. Serta jalan ke depan, segala sesuatu akan menjadi mudah bagimu. Amin. Amin. Sebelumnya, aku pasif dalam tugas dan tak punya inisiatif. Aku gegabah melepaskan calon penerima Injil. Bimbingan firman Tuhan membuatku mengerti. Yang ada di hati kita sangatlah penting. Saat kita memperlakukan orang dengan kasih dan bersekutu dengan ketulusan, kita akan melihat bimbingan Tuhan. Iya. Setelah memahami ini, aku berdoa kepada Tuhan, meminta Dia membantuku melakukan tugas dengan baik dan secara sadar menerapkan firman-Nya. Amin. Setelah itu, aku aktif bicara dengan calon penerima Injil. Jika mereka memenuhi prinsip khotbah, aku akan terus mencari tahu situasi mereka sampai mereka menerima pekerjaan Tuhan. Saat kulakukan ini, aku merasa Tuhan berangsur membimbingku, membantuku memahami cara melakukan tugasku. Dan hatiku terasa sangat tenang. Iya. Puji Tuhan.